Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Zona Edukasi. Hari ini kita akan membahas PSAT IPA kelas 8, soal tryout yang kemarin ya. Soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Keempat balok memiliki massa yang sama dan diletakkan di atas lantai mendatar. Balok yang menghasilkan tekanan paling besar adalah jadi semakin kecil luas permukaan, maka tekanannya akan semakin besar. Maka kita cari luas permukaan yang paling kecil ya. Jadi yang pertama luas permukaan yang balok yang pertama dulu. Luas permukaan, karena permukaannya berbentuk persegi berarti luasnya adalah ini persegi panjang. Persegi panjang ya, berarti sini 8, tinggal 10 kali 8 itu 80. Kemudian luas yang kedua yang Q adalah 25 dikali ini 6. 25 dikali 6 adalah 150. Kemudian yang ketiga luas permukaannya 8 dikali 15 jadi 120. Dan yang terakhir 20 dikali sini 6 120. Jadi luas permukaan yang menyentuh lantai ya. Jadi jawabannya adalah yang A-nya paling kecil. Ketika tekanan paling besar, maka cari A yang paling kecil. A yang paling kecil adalah yang ini, P. Maka jawabannya adalah balok P, A. Kemudian soal nomor 2. Jika 2 ekor ikan dalam akuarium berada pada kedalaman 10 cm dan 40 cm, jadi kedalamannya adalah 10 cm dan 40 cm. Berapa selisih tekanan hidrostatis yang dialami oleh kedua ikan tersebut? Jadi kita tulis diketnya dulu ya. Hanya adalah H1-nya tadi 10 cm. H2-nya adalah 40 cm. Ini kedalaman. Ini H1, ini H2. Kemudian ada, kita cari dulu. Kita ubah ke dalam meter ya. Jadi naik 2 0,1 meter. Ini juga naik 2 0,4 meter. Lalu kita cari ketinggian, selisih ketinggian atau delta H. Delta H-nya adalah yang H2 dikurang H1. Jadi 0,4 dikurangi 0,1 adalah 0,3 meter. Kemudian massa jenis ini adalah rho. Jadi rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik. Lalu G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, gitu percepatan gravitasi. Lalu tinggal kita cari selisih tekanan hidrostatis, itu rumusnya adalah rho G kali delta H. Rho-nya 1000, G-nya 10, delta H-nya adalah 0,3. Jadi ini dengan ini kan 3 kali 1000, jawabannya 3000 Newton per meter persegi. Jadi jawabannya adalah C. Langsung soal yang ketiga, sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang penghisap kecil A sebesar 20 cm persegi dan penghisap besar A sebesar 50 cm persegi. Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 2000 Newton adalah, jadi berat mobilnya adalah 2000 Newton ya. Jadi kita tulis diketnya dulu. Yang pertama ini A1, ada tulisannya. A1-nya adalah 20 cm persegi. Ini A1. Lalu ini adalah A2. A2-nya 50 cm persegi. Lalu kita cari, ini masih ada ya, ini adalah F2. F2-nya 20.000 Newton. Lalu kita cari pakai hukum Pascal ya. Jadi F1A1 sama dengan F2A2. Ini rumusnya. F1-nya dicari, A1-nya 20, F2-nya 20.000, A2-nya 50. Jadi F1 kita kali silang, ini kali ini, 50-nya kita taruh bawah. Jadi ini kali silang ya, 20.000
dikali dengan 20. Kita coret nolnya. Lalu kita bagi lagi 5 dengan 20 dapat 1 dapat 4. Tinggal 4 kali 2 itu hasilnya 8, nolnya masih 3. 1 2 3. Jadi jawabannya adalah ini kebanyakan 01. 8000 Newton. Jadi jawabannya A ya. Lanjut soal berikutnya nomor 4. Tempat pertukaran gas ditunjukkan oleh. Jadi pertukaran gas itu terjadi di alveolus. Oke, jadi nomor 1 tadi itu adalah trakea. Trakea ya, ini batang tenggorokan. Kemudian nomor 2-nya itu bronkiolus, cabang-cabang. Kemudian ada bronkus, ini juga cabang. Lalu nomor 4-nya tadi adalah alveolus. Alveolus itu nih di sini ya. Jadi dia itu tempat terjadinya pertukaran gas antara CO2 dengan O2. Jadi terjadinya di alveolus. Jawabannya adalah 4D. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis rangkap 2 yang berfungsi untuk menjaga paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Organ tersebut adalah. Jadi, pleura merupakan jaringan tipis 2 lapisan yang menyelimuti paru-paru. Terdapat sejumlah cairan pleura di antara 2 lapisan pleura yang berfungsi sebagai pelumas. Gesekan pada lapisan pleura akan diminimalisir oleh cairan pleura ketika paru-paru sedang mengembang dan mengempis. Jadi jawabannya adalah C, pleura. Lanjut soal nomor 6. Pernyataan berikut yang menunjukkan proses ekspirasi pada pernafasan dada adalah. Jadi, pengambilan udara pernafasan dari udara bebas untuk masuk ke dalam tubuh atau paru-paru serta mengeluarkan gas sisa ke udara bebas dinamakan bernafas. Pengambilan udara ini dikenal dengan inspirasi, sedangkan pengeluarannya dikenal dengan ekspirasi. Nah, kita akan mencari proses ekspirasi pada pernapasan dada ya. Jadi proses ekspirasi pada pernapasan dada adalah otot-otot sekat rongga dada berelaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, sehingga tekanan membesar dan udara dalam dada keluar dari paru-paru. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian soal berikutnya nomor 7. Bagian kulit yang berfungsi memproduksi kelenjar keringat ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita lihat dulu bagian-bagian kulit ya. Tadi nomor 1 adalah kelenjar keringat. Ini nomor 1 adalah kelenjar keringat. Nomor 2 ini adalah folikel rambut. Ini ya, folikel rambut. Yang nomor 3 tadi adalah pembuluh darah. Ini ya, ini adalah pembuluh darahnya. Kemudian yang keempat adalah jaringan lemak. Jadi bagian kulit yang berfungsi memproduksi kelenjar keringat adalah bagian nomor 1. Ini adalah kelenjar keringat. Lanjut soal berikutnya. Jenis zat sisa yang dikeluarkan oleh organ ekskresi di samping adalah. Jadi nomor 8 ini adalah gambar hati ya. Hatinya tidak muncul. Jadi yang dikeluarkan oleh urea adalah salah satu zat hasil perombakan protein. Karena zat ini beracun bagi tubuh, maka harus dibuang keluar tubuh. Dari hati, selanjutnya urea diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Jadi jawabannya adalah urea. Gambarnya itu gambar hati. Ini adalah hati ya. Kemudian soal nomor 9. Perhatikan data berikut. Nama penyakit dan penyebabnya yang sesuai adalah. Yang pertama, diabetes insipidus adalah keadaan pengeluaran urin yang terlalu banyak karena kekurangan hormon ADH yang menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ini benar, kekurangan ADH. Lalu yang kedua, glukosuria adalah penyakit yang terjadi karena kekurangan hormon insulin sehingga dalam urin terkandung glukosa. Jadi benar ya, ini kekurangan hormon insulin. Lalu yang ketiga, hematuria adalah penyakit adanya darah dalam urin. Terjadi karena adanya gesekan oleh batu ginjal. Bukan, salah ya, karena ada gesekan batu ginjal. Dan yang keempat, nefritis adalah peradangan pada bagian nefron oleh bakteri Streptococcus. Kebalik ya.
Jadi ini terbalik. Harusnya nomor 4 itu peradangan nefron, dan yang nomor 3 itu karena gesekan batu ginjal. Jadi jawabannya adalah C, 1 dan 2. Lalu soal nomor 10. Sebuah bandul bergetar dengan frekuensi 0,5 Hz dalam waktu 12 detik. Banyak getaran yang terjadi adalah, oke, kita tulis dulu diketnya, ini adalah frekuensi dalam waktu, berarti S ya, yang ditanyakan adalah N. Oke, rumusnya adalah F sama dengan N per T. Kemudian F-nya kita masukkan, F-nya tadi kan 0,5. Sama dengan N-nya dicari, T-nya adalah 12 detik. Kita persatu boleh, jadi N kali 1N, 12 dikali 0,5. Ini sama saja dengan 12 dikali 0,5 itu kan 1 per 2. Kita coret dapat 1, dapat 6. Jadi jawabannya adalah 6 kali. Nah ya. Lanjut soal berikutnya nomor 11. Ani melaporkan hasil pengukuran getaran sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, benda yang memiliki periode terbesar dan frekuensi terbesar adalah benda huruf apa ya? Kita cek dulu. Untuk mencari frekuensi dan periode berarti satu-satu kita cari dulu. Kita cari periodenya dulu ya. Kita cari periode, rumus pencari periode itu T sama dengan T per N. Jumlah getaran ini adalah N, panjang waktunya adalah T kecil. Lalu kita cari untuk yang pertama dulu, TP untuk benda P, T per N. Berarti T-nya adalah 2,5 per 100, maka hasilnya 0,025 second. Kemudian untuk yang Q sama ya, 5 per 120 sama dengan, kita bagi hasilnya adalah 0,042 second. Kemudian R 4 per 160 berarti 0,025 second. Kemudian yang terakhir adalah TS. TS-nya itu 2,5 per 200. Jadi hasilnya 0,0125 second. Tadi pertanyaannya adalah periode terbesar. Periode terbesarnya adalah periode terbesar itu huruf Q ya. Ini adalah periode terbesar. Ini T paling besar. Lalu untuk mencari frekuensi terbesar itu sama saja dengan periode terkecil, karena frekuensi berbanding terbalik dengan periode. Berarti kalian tinggal, kalau menginginkan frekuensi terbesar, tinggal cari periode yang paling kecil. Periode yang paling kecil itu yang nih. Berarti ini adalah F terkecil. F terbesar, maaf. Oke, jadi jawabannya adalah B. Lanjut soal berikutnya. Sebuah bandul bergetar dengan periode 0,25 second. Frekuensi bandul tersebut adalah, oke, ini diketahui periode. Periode itu T, yang ditanyakan F ya. Jadi rumusnya F adalah 1 per T. Jadi 1 per 0,25. 1 dibagi 0,25 itu kan 1/4. Oke, bisa kita balik ya. 1 dikali 4 per 1. Jadi hasilnya adalah 4 Hz. B ya. Lanjut soal berikutnya. Suatu gelombang transversal cepat rambatnya 150 meter per sekon dan frekuensinya 200 Hz. Panjang gelombang tersebut adalah, oke, kita diket dulu. Cepat rambat itu adalah V kecil. Frekuensi itu F ya. Panjang gelombang adalah lambda. Maka rumus yang ada adalah V sama dengan lambda F. Atau lambda sama dengan V per F. Ini rumus awalnya. Kita cari. V-nya adalah 150. F-nya 200. Kita coret nolnya, kita bagi 5 dapat 15 bagi 5 itu 3, 20 bagi 5 itu 4.
3/4 itu 0,75 meter. Jawabannya A. Oke. Soal nomor 14, sumber bunyi memiliki frekuensi 500 Hz dan panjang gelombang 5 meter. Cepat rambat gelombang tersebut adalah, kita tulis dikitnya dulu ya. Diketahuinya adalah frekuensi itu F, panjang gelombang itu adalah lambda, dan cepat rambat itu V kecil. Jadi semuanya sudah dalam SI, berarti tinggal kita tulis rumus. V sama dengan lambda F. Lambdanya adalah 5, F-nya adalah 500. Jadi 500 dikali 5, 2500 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 15. Seorang anak berteriak menghadap dinding pantul. 4 detik kemudian terdengar bunyi pantulan. Bila kecepatan rambat bunyi pada saat itu 340 meter per sekon, jarak anak tersebut dengan dinding pantulnya adalah, kita tulis diketahuinya dulu. 340 ini adalah cepat rambat. Cepat rambat itu V ya. Kemudian 4 detik kemudian ini adalah T. T sama dengan 4 detik. Kemudian kita cari jarak anak dengan dinding pantul. Karena dia menghadap dinding pantul dan ada jarak dinding pantul, berarti kan jaraknya itu 2 kali lipat ya jaraknya. Maka untuk mencarinya kita bagi 2. D sama dengan S per 2, kan bolak-balik jaraknya. S itu adalah V kali T per 2. V-nya 340, T-nya 4 per 2. Kita coret 340 kali 2 itu 680 meter. Jadi jawabannya B. Kemudian soal nomor 16. Jumlah bayangan akhir jika benda diletakkan di antara dua cermin datar yang membentuk sudut 120 derajat. 120 ini alfa. Lalu rumusnya adalah N sama dengan 360 derajat per alfa min 1. Sama dengan 360 derajat per alfanya tadi 120 min 1. Kita coret derajatnya. Nolnya juga kita coret. 36 dibagi 12 itu 3. Min 1. 3 kurangi 1, 2. Jadi jawabannya adalah D. 2 buah. 17. Sebuah benda diletakkan di sebuah lensa cembung. Ini bukan kembung tapi cembung. Lensa cembung seperti pada gambar berikut. Sifat bayangan yang terbentuk adalah, jadi ini benda berada di ruang 2. Ini adalah ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ini ruang 4 ya. Benda diletakkan di ruang 2 berarti nanti bayangan akan berada di ruang 3. Bayangan akan berada di ruang 3. Lalu sifatnya apa? Ketika benda berada di ruang 3 maka dia dari 2 ke 3 itu kan diperbesar. Nanti diperbesar ya. Jadi yang A nggak mungkin karena diperkecil, sama besar juga tidak mungkin, sama besar tidak mungkin. Nah ini pasti lebih besar. Lalu ketika benda di ruang 2 nanti bayangan akan berada di ruang 3. Kita cek ya. Jawabannya D. Sebentar, sifat bayangannya tadi D ya, nyata, terbalik, dan lebih besar dari benda. Karena dia berada di ruang 2 maka sifat bayangannya itu. Lanjut untuk soal nomor 18. Sebuah loop mempunyai fokus 10 cm. Jika benda yang diamati diletakkan tepat pada titik fokus lensa, perbesaran lensanya adalah, untuk loop itu ada 2 jenis. Yang pertama ketika berakomodasi dan tidak berakomodasi ya. Berakomodasi maksimum dan tidak. Untuk kasus ini bendanya diletakkan tepat pada titik fokus. Ketika tepat pada titik fokus, maka kita gunakan rumus untuk mata tidak berakomodasi. Maka rumusnya adalah M, perbesaran itu M, 25 per F.
Ini adalah F-nya, fokusnya. Jadi 25/10 hasilnya adalah 2,5 kali. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 19. Sifat bayangan yang terbentuk dari lensa objektif pada mikroskop adalah. Jadi, lensa objektif terletak di dekat objek yang diamati, sedangkan lensa okuler terletak di dekat mata pengamat. Bayangan yang dibentuk lensa objektif adalah nyata, terbalik, diperbesar. Sedangkan bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler adalah maya, tegak, diperbesar. Jadi jawabannya adalah lensa objektif tadi nyata, terbalik, diperbesar. B. Ini ya. Lanjut. Rita hanya mampu melihat jelas benda di depan matanya paling jauh 100 cm. Rita memerlukan kacamata berkekuatan. Oke. Dia hanya dapat melihat paling jauh 100 meter. Berarti ini adalah PR. Berarti PR-nya titik jauhnya adalah 100 cm. Lalu dia menderita apa? Kalau dia hanya dapat melihat paling jauh 100 meter, pasti dia rabun jauh. Rabun jauh itu ditolong dengan kacamata berlensa negatif atau lensa cengkung ya. Jadi dia mengalami miopi atau rabun jauh. Berarti rumusnya adalah P miopi sama dengan min 100/PR. Berarti min 100 per PR-nya tadi 100, jadi jawabannya adalah min 1 dioptri. A. Soal nomor 21 adalah pilihan ganda kompleks, jadi jawaban dapat lebih dari 1. Oke. Soal yang pertama. Sebuah batu dicelupkan ke dalam air seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan di bawah ini yang benar adalah, ini pakai hukum Archimedes ya. Jadi berat ketika dia ditimbang di udara, berarti ini adalah WU sama dengan 20 Newton. Ini WU. Ini adalah W ketika dia ditimbang di dalam air. Berat ketika ditimbang di dalam air. Berat air yang tumpah adalah 20 Newton. Oke, berarti kita cari berat air yang tumpah, rumusnya adalah FA sama dengan WU min WA. WU-nya adalah 20, WA-nya 12, jadi 8 Newton. Salah ya yang A, yang B betul. Gaya ke atas itu FA, FA-nya 8 Newton. D-nya salah ya, jadi jawaban yang benar adalah B dan C. 22. Tekanan udara di kota A 70 cm Hg. Sedangkan tekanan udara di kota B adalah 73 cm Hg. Tekanan udara di permukaan air laut adalah 76 cm Hg. Pernyataan yang benar adalah, oke, berarti kita harus mencari tekanan ketinggiannya dulu ya. Diketahuinya adalah ini tekanan udara itu berarti P, karena di A berarti PA sama dengan 70 cmHg. Kemudian ada PB 73 cmHg. Dan ada P di atmosfer itu di atas permukaan laut itu 76 cmHg. Oke, kita cari dulu HA, rumusnya adalah kali 100 meter ini ya. Jadi 76 dikurangi PA-nya 70 kali 100 meter. 76 kali kurangi 70 itu kan 6. 6 kali 100 berarti 600 meter. Kemudian untuk HB rumusnya sama. Jadi 76 dikurangi 73 kali 100 300 meter. Ini ya. Yang pertama ketinggian kota A 700.
Salah, karena 600. Ketinggian kota B 300 di atas permukaan laut, betul ya. Selisih kota A dan kota B. Selisih itu berarti harus kita kurangi. Yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar 600 dikurangi 300. Jadi jawabannya adalah 300 meter. Salah. Perbandingan ketinggian A dan B. Ketinggian A berarti HA per HB. HA-nya 600, HB-nya 300. Kita coret nolnya. 6 bagi 3 itu 2/1. Jadi jawabannya betul B dan D. Lanjut soal nomor 23. Berikut ini adalah organ-organ saluran pernafasan. Pernyataan yang benar adalah jadi urutan saluran pernafasan manusia itu yang pertama adalah rongga hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Jadi jawabannya adalah 4, 5, 6, 4, 5, 6, 3, 2 ini ya. Kemudian organ pernapasan yang terletak di dalam paru-paru. Jadi yang letaknya di dalam paru-paru adalah alveolus dan bronkiolus. Alveolus dan bronkiolus. Jawabannya 1 dan 2. Ini ya C. Kalau bronkus itu kan cabang tenggorok, berarti dia di luar, bukan di dalam paru-paru ya. Jawabannya B dan C. Lanjut soal nomor 24. Perhatikan grafik udara pernafasan di bawah ini. Pernyataan berikut yang benar adalah, oke, sebelum melihat grafiknya kita lihat dulu grafik nih beserta keterangannya ya. Jadi volume cadangan inspirasi tadi ada hurufnya. Hurufnya di mana? A, B, C, D, E, F, G. Ini adalah A, B, C, D, E, dan F. Yang pertama, volume tidal adalah volume udara yang keluar atau masuk paru-paru. Jadi, volume tidal atau udara pernafasan adalah udara yang keluar masuk paru-paru saat melakukan inspirasi dan ekspirasi biasa. Volume tidal sekitar 500 ml. Betul ya, jadi yang pertama betul, volume tidal itu udara yang keluar dan masuk paru-paru. Kemudian yang B adalah volume residu, bukan ya, yang benar adalah volume tidal. Yang C, volume tidal ditunjukkan huruf E, bukan. E itu adalah kapasitas vital, harusnya huruf B. Salah. Terus yang D, besarnya volume tidal, ini tidal bukan tidak. Pada grafik di atas adalah 500, betul, lihat. Ini adalah 3000 dikurangi 2500 di segini ya, segini itu 500 mili. Betul, jadi jawabannya adalah A dan D. Nomor 25, pernyataan di bawah ini yang benar adalah ini adalah gambar ginjal. Kita cek apakah ada keterangan ya, betul ya. Jadi nomor satunya adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi penyaringan darah terjadi di kulit ginjal atau korteks. Yang A betul, kulit korteks itu nomor 1 ya. Yang A betul. Kemudian yang kedua, tempat penampungan urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter adalah pelvis renalis, ditunjukkan oleh nomor 3. Sebentar, tadi kita sampai di sini ya. Jadi yang A, tempat penyaringan darah itu betul. Kemudian ureter ditunjukkan nomor 4, betul. Kalau yang ini harusnya nomor 3 ya. Jadi jawabannya A dan C. Kemudian soal nomor 26, pernyataan yang tepat berdasarkan gambar nefron di atas adalah, ini gambar nefron, kita lihat keterangannya dulu. Ini nomor 1 itu adalah glomerulus.
Nomor 2 tubulus proksimal, 3 tubulus distal, dan 4 tubulus kolektivus. Urin primer itu dihasilkan oleh glomerulus. Kita cek apakah angka 4 adalah glomerulus. Bukan ya, berarti salah. Kemudian yang bagian yang berperan dalam proses pembentukan urin sekunder adalah nomor 2. Nomor 2 ini tubulus proksimal. Betul ya, urin sekunder di nomor 2. Kemudian yang C, tubulus distal ditunjukkan oleh nomor 3. Betul. Berarti yang D salah karena urin sesungguhnya harusnya di tubulus distal. Ini salah. Jadi jawabannya adalah B dan C. Lanjut. Jika bandul berayun dari AOB selama 0,6 detik, maka pernyataan berikut yang benar adalah 0,6 ini adalah T kecil atau waktu. Kemudian dari AOB, berarti dari sini, ini hanya setengah getaran. Karena kalau satu getaran balik lagi ke depan AOB lalu ke A lagi, itu baru dikatakan satu getaran. Maka periode getaran tersebut adalah, oke kita cari dulu ya, periode itu T besar. T besar itu rumusnya T per N. T-nya tadi 0,6 per N-nya setengah. Berarti 0,6 dikali 2 per 1. 1,2 detik periodenya. Salah. Jumlah getarannya 2. Salah karena hanya setengah. Periodenya 1,2 betul. Jumlah getarannya adalah setengah. Betul. Jadi jawabannya adalah C dan D. 28. Cara memperbesar frekuensi pada senar yang bergetar adalah, jadi senar frekuensinya itu dapat diperbesar dengan cara yang pertama, memperpendek senar. Salah ya, ini memperpanjang. Yang kedua, memperbesar gaya tegang senar. Betul. Memperkecil luas penampang senar. Betul. Dan yang terakhir adalah memperkecil massa jenis, bukan massa tapi massa jenis. Ini salah ya. Berarti jawabannya adalah B dan C. 29. Gambar di bawah ini yang menunjukkan pembiasan cahaya. Yang benar adalah, jadi pembiasan itu terjadi ketika cahaya melewati medium yang berbeda kerapatannya. Apabila cahaya datang dari medium rapat ke renggang, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal. Oke, jadi kalau dia itu datang dari rapat ke renggang, maka dia akan menjauhi garis normal. Tapi kalau kebalikannya, renggang ke rapat, maka dia akan mendekati garis normal. Garis normal itu mana? Ini garis normal, ini garis normal, ini garis normal, ini ya. Oke, kita cek yang pertama. Air dan udara itu lebih, berarti air ke udara. Air dan udara itu kan lebih rapat air. Berarti itu dari rapat ke renggang. Rapat ke renggang harusnya menjauhi garis normal ya. Kan awalnya dia harusnya di sini. Ini garis normal ya, ini betul sudah menjauhi garis normal. Kemudian yang B salah ya, kan sudah. Yang C, dari udara ke kaca, itu berarti dari renggang ke rapat, harusnya mendekati garis normal. Ini garis normalnya kan awal aslinya dia begini, berarti benar ya, dia sudah mendekati garis normal. Ini salah. Jadi jawabannya adalah A dan C. Lanjut soal nomor 30. Jalannya sinar istimewa pada lensa cembung adalah, lensa cembung itu lensa positif. Berarti ini sudah tidak mungkin karena ini negatif ya, salah. Walaupun jalannya sinar betul. Jadi jalannya sinar istimewa yang pertama adalah, jadi jalannya sinar istimewa yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Ini betul ya. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik fokus di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang menuju titik fokus. Ini sejajar sumbu utama. Ini benar, tapi masalahnya di sini negatif, berarti lensa cekung, jadi salah.
Kemudian yang ketiga, sinar datang melewati pusat optik tidak akan dibiaskan melainkan diteruskan. Berarti ini betul. Jadi salah ya. Jadi jawabannya adalah C dan B. Oke, sekian video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan